Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini, saya dan tim saya akan mempresentasikan tentang analisis keunggulan kompetitif pada perusahaan Faber-Castell. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Reza Uktoaditya sebagai moderator, dan anggota tim saya yang beranggotakan 6 orang, termasuk saya, yaitu Muhtada Billah Nasution, Nurul Humairah, Ifatul Maula Rizka Angelana, Egidya Alfariza Ramadhani, dan Niken Widya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang profil perusahaan. Faber-Castell adalah perusahaan yang memproduksi pen, pensil, peralatan kantor, dan peralatan seni yang terbesar dan tertua di dunia, serta alat tulis canggih dan barang-barang kulit mewah. Berkantor pusat di Stein, Jerman, beroperasi 14 pabrik dan 20 unit penjualan di seluruh dunia. Faber-Castell Group sendiri mempekerjakan staf sekitar 7.000 dan melakukan bisnis di lebih dari 100 negara, termasuk negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pentingnya keunggulan kompetitif. Perusahaan manufaktur pensil seperti Faber-Castell memiliki banyak pesaing, seperti Sunjoy, Gribble, ataupun Joico. Oleh karena itu, perlu menciptakan ciri khas yang akan membedakan Faber-Castell dengan perusahaan manufaktur pensil lainnya. Dalam hal ini, proses manufaktur Faber-Castell lebih detail dan canggih dari kebanyakan perusahaan manufaktur pensil, yang mana kualitas dan brand awareness menjadi keunggulan dari Faber-Castell. Tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja ciri khas perusahaan Faber-Castell. Perusahaan Faber-Castell memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari perusahaan lain di industri yang sama. Beberapa ciri khas tersebut antara lain, yang pertama dalam hal warisan dan sejarah. Perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari 250 tahun dan masih dimiliki oleh keluarga Faber-Castell yang ke-8. Yang kedua, inovasi dan kualitas. Faber-Castell terkenal karena inovasi dan kualitas produk-produknya. Mereka menggunakan teknologi terbaru untuk menghasilkan alat tulis berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri. Dan yang ketiga dalam hal komitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Faber-Castell mengutamakan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan memiliki program-program untuk melestarikan sumber daya alam. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja keunggulan kompetitif dari perusahaan Faber-Castell. Perusahaan Faber-Castell memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang membedakannya dari para pesaingnya di pasar. Beberapa keunggulan kompetitif tersebut antara lain, yang pertama dalam hal kualitas produk. Faber-Castell dikenal karena produk-produk berkualitas tinggi. Mereka menggunakan bahan-bahan premium dan proses produksi yang cermat untuk menghasilkan alat tulis yang awet dan berkualitas. Yang kedua dalam hal inovasi. Perusahaan ini terus melakukan inovasi dalam desain, teknologi, dan material untuk menghasilkan produk-produk yang unik dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga dalam hal portofolio produk yang lengkap. Faber-Castell menawarkan berbagai macam produk alat tulis seperti pensil, pulpen, spidol, dan cat air, serta berbagai aksesoris seni. Hal ini membuat mereka menjadi pilihan yang lengkap bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah merek yang kuat. Merek Faber-Castell telah terkenal di seluruh dunia dan memiliki reputasi yang baik. Hal ini memberikan kepercayaan dan preferensi konsumen yang tinggi terhadap produk-produk mereka. Dan tujuan yang terakhir adalah menganalisis threat dan mengevaluasi celah pada perusahaan Faber-Castell. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan menemukan peluang untuk meningkatkan daya saingnya. Beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam analisis ini antara lain, yang pertama dengan menganalisis pesaing, yaitu dengan melakukan studi komprehensif tentang pesaing langsung dan tidak langsung untuk memahami strategi mereka, keunggulan kompetitif, dan ancaman yang mereka hadapi. Yang kedua, yaitu dengan menilai perubahan tren industri. Memperhatikan perubahan tren dalam industri alat tulis dan seni untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan yang terakhir adalah dengan mengevaluasi peluang pasar baru, mengidentifikasi peluang pasar yang baru, dan mempertimbangkan ekspansi ke segmen pasar.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memberikan perusahaan Faber-Castell memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Faktor yang pertama, perusahaan mampu mengelola sumber daya, pengendalian internal, dan kapasitas produksi. Faber-Castell telah mampu mempertahankan sistem manajemen inventaris yang sehat yang memastikan bahan baku diisi ulang tepat waktu bahkan sebelum mulai berkurang. Selain itu, perusahaan mendapatkan input berkualitas tinggi yang meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan pensil terbaik di dunia yang digunakan oleh seniman terbaik dunia dalam karya seni mereka. Faktor yang kedua, investasi penelitian dan pengembangan produk baru sehingga mampu mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan pada waktu tertentu sesuai dengan setiap segmen pasar. Di sini, perusahaan menggunakan salah satu strategi kustomisasi massal terbaik atau yang biasa disebut sebagai kustomisasi kolaboratif. Ini melibatkan perusahaan mengadakan dialog dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Kemudian, perusahaan mengembangkan keluaran yang mencerminkan kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmen pasar. Faktor yang ketiga, memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak menimbulkan dampak negatif dan masalah lingkungan di tempatnya beroperasi. Di sini, perusahaan memastikan masalah lingkungan dan memastikan bahwa kegiatannya tidak berdampak negatif terhadap orang-orang di komunitas tempatnya beroperasi. Faktor yang keempat, menggunakan strategi penetapan harga yang meningkatkan pertumbuhan dalam hal pangsa pasar dan profitabilitas. Faber-Castell adalah perusahaan tertua dalam pembuatan pensil karena telah beroperasi selama hampir 8 generasi sejak awal berdirinya. Dengan persaingan yang muncul di tahun-tahun berikutnya, perusahaan memutuskan untuk menggunakan strategi penetapan harga dalam hal pangsa pasar dan profitabilitas. Faktor yang kelima, brand awareness. Kemampuan untuk terus meningkatkan produknya adalah hal yang membuat perusahaan tetap bertahan. Para pecinta pensil senang selama ini dan merasa puas terhadap Faber-Castell. Poin terbaiknya adalah perusahaan terus tumbuh bahkan dengan berbagai hambatan seperti resesi. Selain itu, salah satu aspek dari strategi ini adalah memperbaiki struktur dan jaringan distribusi dengan meningkatkan konsep virtuositas untuk digunakan dalam meningkatkan penetrasi produk di perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai faktor-faktor yang memberikan perusahaan Faber-Castell memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwasannya strategi yang digunakan oleh Faber-Castell tidaklah terlalu unik. Namun, Faber-Castell sendiri telah membangun brand awareness yang begitu kuat terhadap konsumennya, sehingga hal ini akan sulit untuk ditiru oleh kompetitor Faber-Castell. Sebagai contoh saja, ketika kita ingin membeli sebuah alat tulis ataupun cat untuk melukis, tentunya yang akan terbayangkan dan terpikirkan pertama kali oleh kita adalah produk dari Faber-Castell. Mengingat bahwasanya produk yang dihasilkan Faber-Castell memiliki kualitas dan ketahanan yang sangat bagus. Nah, brand awareness yang kuat ini memberikan keuntungan kompetitif pada Faber-Castell dalam meningkatkan loyalitas pelanggannya dan juga menarik minat dari konsumen baru. Analisis pesaing. Salah satu pesaing utama Faber-Castell Indonesia adalah Griebel. Griebel adalah brand alat tulis terbaik buatan Indonesia yang sudah berkontribusi dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan seni masyarakat Indonesia sejak tahun 2007. Griebel memiliki harga yang lebih murah dibandingkan Faber-Castell dan memiliki opsi warna yang banyak. Selain itu, Griebel pada produk pensil warnanya menggunakan inovasi berupa bicolor di mana kedua ujung pensilnya memiliki dua warna yang berbeda, sehingga lebih mudah untuk disimpan karena lebih irit dan juga lebih efisien dalam mewarnai gambar yang membutuhkan banyak pewarnaan. Seluruh produk Griebel telah memenuhi standar internasional berkualitas tinggi, ramah lingkungan, tidak beracun atau non-toksik formula sehingga aman digunakan. Sedangkan Faber-Castell fokus pada kualitasnya, sehingga menjadikannya salah satu manufaktur pensil terbaik. Tidak hanya itu, Faber-Castell telah berdiri selama 250 tahun, sehingga menjadikannya disadari oleh banyak orang. Faber-Castell memiliki prinsip dalam mengembangkan produknya. Pertama, harus memiliki kompetensi yang tinggi, karena jika tidak, maka produk yang dihasilkan tidak akan memiliki daya saing atau daya saingnya sangat rendah di pasar. Kedua, memiliki diferensiasi yang berkualitas dari existing produk, yaitu
produk-produk yang sudah ada di pasar. Selain itu, produk tersebut harus ramah lingkungan dan ramah sosial. Produk Faber-Castell dibuat di pabrik yang memiliki standar sosial Charter Faber-Castell. Social Charter yang dimaksud adalah sebuah persetujuan antara ILO, yaitu International Labour Organization, dengan Faber-Castell. Faber-Castell selalu mengedepankan inovasi untuk membuat pasar baru, sehingga tidak bersaing di pasar yang sudah ada. Sebagai contohnya adalah dengan hadirnya produk Cone Pen, yaitu konektor pen. Konektor pen adalah children marker yang dapat difungsikan sebagai alat tulis dan gambar dengan konsep yang diajarkan. Juga dapat digunakan untuk merakit bentuk-bentuk yang diinginkan. Kemudian, untuk kesimpulan dari semua slide yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, Faber-Castell merupakan brand yang sudah terkenal. Cara biasa tidak akan membuatnya tambah terkenal. Maka dari itu, Faber-Castell harus selalu membuat inovasi dan solusi. Lain daripada itu, Faber-Castell harus membuat pelanggannya bertambah loyal dengan layanan yang diberikan. Jadi, Faber-Castell harus selalu membuat pelanggannya percaya kepadanya, sehingga tidak beralih kepada produk lain. Dengan mengembangkan brand awareness, Faber-Castell akan selalu menjadi manufaktur pensil yang berada pada top level. Kemudian sekian dari kelompok saya perwakilan dari kelompok saya akan menutup presentasi pada video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.